Halo semuanya, selamat datang di Tante Kita YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tutorial kimia dasar B. Semangat terus dan selamat belajar. Masuk nggak? Kelihatan nggak? Masuk, Pak. Oke, masuk ya. Masuk, Nah, ini ada soal UTS angkatan 2018. Jadi 2 tahun lalu. Kalau pas zamanku aku nggak timbun soalnya. Nah, bahas aja ya dari nomor 1. Aku juga ada agak lupa nih. Maaf kalau salah-salah. Nanti sama Mariam dibenerin aja. Amonium nitrat NH4NO3 merupakan salah satu jenis pupuk nitrogen penting dalam pertanian. Kandungan NH4NO3 dalam suatu sampel pupuk dapat ditentukan melalui titrasi dengan larutan NaOH. Dalam suatu percobaan, 0,28 gram sampel pupuk dapat bereaksi dengan 26 ml larutan NaOH. Larutan NaOH yang digunakan telah ditentukan konsentrasinya dengan larutan asam oksalat H2C2O4 yang merupakan asam diprotik. Dalam proses ini, sejumlah 50 ml larutan NaOH memerlukan 12,5 ml larutan asam oksalat yang dibuat dengan larutan 6,05 gram H2C2O4 2H2O dalam air hingga volume 200 ml. Ini berarti ada H2C2O4 2H2O ini berarti hidrat, jadi terikat sama air. Terus tuliskan reaksi setara antara NH4NO3 dengan NaOH menghasilkan gas NH3 lengkapi dengan reaksi fasa untuk semua senyawa terlibat. Wah, bentar buka board dulu buat coret-coret. Jadi sorry kalau tuh saya jelek. NH4NO3 ini aqueous ya, karena dia larutan ditambah sama NaOH. Nah, NaOH juga, nah terus lanjut NaOH-nya ini juga aqueous fasanya. Saya jelek banget. Nah, bereaksi kan ini reaksinya apa kayak biasa aja, kayak pas SMA, tinggal ditukar-tukar gitu. Jadi yang apa ini kan NH4 plus kan, nanti ketemu apa NH4-nya pecah jadi NH3 terus jadi gas. Di situ ada air. Ini kalau air tuh pasti fasanya liquid. Nggak ada air aqueous karena air murni liquid itu. Sama NaNO3. Aduh, mepet, sorry. Ini fasanya aqueous. Nah, tulis gini. Ini buat jawaban yang poin A ya. Kan di soal udah dikasih tahu menghasilkan gas NH3 ya, berarti nanti si NH4-nya NH4 plus pecah terus keluar NH3 berupa gas, terus sisanya ya ditulis ini NH2O sama. Oke, lanjut soal B. Nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja. Stop aja, Kak, itu maksudnya apaan gitu. Terus yang B, tuliskan reaksi ion bersih setara yang terjadi pada reaksi A lengkap dengan pasangannya. Nah, ini reaksi ion bersih. Reaksi ion bersih gimana ya? Gua udah agak lupa ya. Oh, berarti NH4 plus aqueous ditambah sama OH- bereaksi aqueous menjadi NH3 gas
tambah H2O liquid. Nah, ini reaksi ion bersih itu kalau seingatku, jadi reaksi ion dari yang ini tadi, yang di atas tadi. Jadi kan kalau reaksi itu ada yang kayak apa ya? Ya bereaksi biasa, tapi inti reaksinya tuh ini gitu, si ionnya gitu. Terus lanjut, ini soal A, ini soal yang poin B. Nah, terus lanjut yang C. Yang C, tuliskan reaksi setara antara NaOH dengan asam oksalat dalam proses penentuan konsentrasi larutan NaOH. Lengkap dengan pasanya. Nah, jadi si NaOH, tulis dulu NaOH, direaksikan dengan asam oksalat. Jadi asam oksalat rumusnya apa sih di soal? Asam oksalat H2C2O4 ya. H2C2O4. Oh maaf, lupa fasanya. NaOH nih karena dia larutan, dia aqueous. Terus H2CO4 juga aqueous, sama. Terus jadi ya kayak biasa ditukar-tukar aja gitu. Nanti jadi Na2C2O4 aqueous. Aduh, ngelek. Sama ada air 2H2O. Nah ini disamain dulu koefisiennya jadi 2. Gitu. Ini H2O juga liquid. Ini ya reaksinya. Atau kalau mau tulis reaksi ionnya juga nggak apa-apa. Jadi nanti sama H2C2O4 aqueous, ini ion ya. Nah ini kan H2O NaOH. Ini ionnya aja yang dipakai, yang bereaksi itu OH-. Karena dia koefisiennya 2 Na sama 2 OH, jadi di sini juga 2 OH. Sama C2O4 2 minus ya. Karena di sini ada Na2 kan berarti 2 Na plus. Nah, maka ini muatannya itu jadi 2 minus buat setara biar netral. Di sini aqueous sama ada air 2H2O. Liquid. Udah gitu aja. Ini masih apa? Masih soal nulis reaksi, masih gampang ya. Cuma dituker-tuker aja gitu. Nanti yang sulit tuh kalau suruh nulis reaksi, ada reaksi pengendapan, itu yang susah, yang harus hafal. Ketika ini sama ini direaksikan maka akan mengendap, ketika ini sama ini direaksikan maka nggak mengendap. Itu yang susah, yang harus hafal. Nanti ada yang jadi gas, ada yang mengendap jadi solid ini. Aku juga ada lupa sih senyawa-senyawa yang reaksi ketika mengendap itu apa aja. Udah nggak ada catanya soalnya. Ke soal D. Nah ini soalnya larutan NaOH yang digunakan dalam analisis sobok tersebut. Ya, jadi suruh mencari konsentrasi. Kalau ditanya konsentrasi berarti jawabnya dalam molaritas gitu, M besar. Berarti mol per volume kan. Oke, kita langsung cari aja. Diketahui, oh ini ya, H2C2O4, 2 hidratnya 6,05 gram. Oke, dari sini kita bisa nyari molnya ya. Ini kan ada massa. Kalau massa dibagi sama MR, maka dapat molnya kan. Nah, kita cari dulu MR H2 H2 H2C2O4.
Oke. Ada yang hafal AR-nya nggak? Coba hitung ya. H2 tuh 2 ditambah C itu 12 berarti 24. Oh, 16 kali 4 berarti 64. Tambah 2 kali 2 4. Tambah O-nya 2, jadi tambah 16 kali 32. Ini tambahin berapa? 4 tambah 32, 32. 66, 56, 120, 120, 120. 126 sekitar itu ya. Ya ini sebenarnya pembulatan aja gitu. Sebenarnya masa apa? AR-nya ada koma-komanya tapi dibikin jadi segini aja. 126. Koreksi kalau salah ya. Ini cuman sekedar inget-inget aja gitu. Udah lama, udah setahun juga. Nah, terus ini dapat MR gram per mol. Nah, terus biar dapat molnya, masanya kita bagi kan. Soal diketahui masanya 6,05 gram dibagi sama di MR 126. Waduh, kalkulator. Bentar ya, ambil kalkulator. Ribet soalnya kan. Dapat 0,048 mol ya. Itu. Nah, terus sekarang kita cari nih konsentrasi si H2C2O4 2H2-nya berapa. Kita dapat mol, terus tinggal dibagi volume aja. Di soal diketahui volumenya 200 ml, berarti 0,2 liter kan. 0,048 dibagi 0,2. Ini berarti dapat 0,24 molaritas. Nah, ini molaritas dari H2C2O4 2H2-nya. Nah, kita mau nyari konsentrasi si NaOH kan. Nah, kita bisa masukin ke reaksinya tadi. Jadi reaksinya gimana sih? Pokoknya koefisien si dua ini, dua NaOH-nya kan 2. Sedangkan si H2C2O4-nya kan 1. Berarti setengahnya, berarti 2 kali lipatnya kan. Berarti kalau semisal ini 0,24, berarti molaritas si NaOH-nya 2 kali lipatnya, berarti 0,48 molaritas. Terus dalam proses ini jumlah laboratorium larutan NaOH memerlukan 12,5 liter lautan asam oksalat. Nah, dikali ini ya, dikali 12,5 ya, biar dapat molnya 12,5 ml. Karena asam oksalat yang dipakai itu 12,5 ml itu. Dapat 6 milimol. Nah, terus 6 milimol dibagi sama volumenya 50 ml. 50 ml NaOH. Jadi 6 per 50 dapat 0,12 molaritas. Nah, ini ada yang review nggak? Siapa tahu penjelasanku kecepatan gitu. Apa kayak skip. Ini kan tadi dapat 0,24 molaritas yang konsentrasi H2C2O4-nya. Nah, ini dibalikin lagi ke persamaan yang tadi. Ditulis tadi yang di poin C. Ini kan koefisiennya kan 1, berarti kalau yang NaOH kan 2 kan, berarti dikali 2 terus dikali sama ininya, volumenya biar dapat mol. Nanti dari mol terus dibagi volume lagi, volume si NaOH-nya biar dapat konsentrasi NaOH gitu. Lanjut ke soal terakhir dari soal nomor 1.
Hitung kadar NH4NO3 dalam sampel pupuk yang dianalisis. Dalam persen massa ya. Oh, berarti ini nyari konsentrasi massa sebenarnya gitu. Jadi ada sampel pupuk terus konsentrasi NH4NO3-nya tuh berapa persen gitu. Nah, ini kita harus cari dulu mol dari NH4NO3-nya gitu. Nanti dari mol terus dicari masanya berapa. Tinggal dikali sama MR-nya gitu doang. Ini gampang kok sebenarnya. Nah, kan tadi kita dari soal sebelumnya kita tahu kan konsentrasi apa? H2CO4-nya kan 0,24. Nah, terus balikin lagi ke ini persamaan reaksi. Kalau apa? Ini enggak ada ya? Oh ya, balikin ke persamaan reaksi yang di soal poin A. Reaksi antara NH4NO3 sama NaOH. Berarti pakai molaritas NaOH. Molaritas NaOH kan tadi dapat dari soal yang B 0,12 M kan. 0,12 M. Karena dia koefisiennya sama-sama 1, berarti si koefisien apa? Kan 1 berarti molnya sama. Ini kan molaritas si NaOH dikali sama volume apa? NaOH-nya kan tadi 25 kan? Iya. Berarti dapat nanti 3 milimol. Nah, terus ngitung MR si NH4NO3. Ini MR-nya N berapa sih? N14 ditambah H4 tambah 14 lagi tambah 16 kali 3 48. Ini tambahin 28 32 32 tambah kan berarti 80. Nah, terus nyari massa ya, berarti tinggal 3 milimol ya. Berarti 0,03 0,03 dikali sama 80. Nanti dapat 0,24 gram. Nah, di soal massa si sampelnya kan 0,28 gram ya. Berarti 0,24 gram per 0,28 gram kali 100%. Per kalkulator 0,24 per 0,28. Udah dapat 85,7%. Nah, itu konsentrasi si NH4NO3-nya di dalam sampel pupuk gitu. Kita lanjut nomor 2. Ini mau nambahin dikit sih, tadi yang net ionic yang net ionic tadi itu kayaknya yang ada syarat-syaratnya itu deh. Ya, yang banyak itu yang dia nanti kalau ketemu SO4 men ya SO4 men itu nanti nggak diikutin. Yang banyak itu loh, yang dicek kalau nggak salah. Iya, net ionic. Ya, aku mungkin bisa dibaca lagi itu. Nah, itu aku juga lupa sih tadi. Jadi gimana? Itu ada syarat-syaratnya. Nanti kalau dia ketemu AG nanti gimana? Itu ada. Bisa dibaca lagi di Ceng itu ada. Nah, ya itu hafalan nggak sih? Itu hafalan kan ya? Hafalan. Harus hafal. Yang net ionic. Dilanjut aja. Itu aja gue cuma mau ngingetin aja. Biar bisa dibaca lagi. Sama yang mau UTS. Sambil baca-baca buku Ceng ya. Karena dulu pas kita TPB juga banyak ambil dari Ceng gitu. Dosennya
Dosennya siapa sih, Pak? Pak itulah. Juga banyak ambil dari Ceng. Referensi itunya, penjelasannya. Nah, lanjut nomor 2. Kalium dikromat merupakan salah satu oksidator yang digunakan secara luas baik untuk reaksi organik ataupun anorganik. K2CrO7 dapat mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Bila digunakan asam sulfat, akan menghasilkan produk lain yaitu Cr2SO4 yang juga larut dalam air. Nah, ini berarti soal apa nih? Sel volta ya. Elektrolisis. Bukan ding. Reaksi ion itu. Lupa nama babnya. Ini ada tabel ya. Ini tinggal apa? Membedakan senyawa apa yang elektrolit juga elektrolit kuat, elektrolit lemah. Ini gampang ya. Jadi kalau K2CrO7 kan ada apa? Ion K2, ion kalium sama ini kan kromat. Jadi lampunya nyala, berarti dia elektrolit. Terus kalau Cr2SO4 3 sama, ada ion kromium sama ion sulfat. Jadi elektrolit lampunya nyala lagi. Nah, kalau C2H5OH karena dia etanol, dia alkohol, dia bukan elektrolit itu. Jadi lampunya nggak nyala. Terus buat HC2H3 ini C3COH maksudnya. Asam asetat dia elektrolit jelas, jadi lampunya nyala. Gitu. Wah, ini soalnya poinnya gede ya. 4 kalau bisa benar semua. Bantu banget. Terus lanjut yang soal B, bila pada reaksi tersebut digunakan atom kromium dengan nomor massa 52, tuliskan lambang isotop kromium tersebut. Kromium nomor atom berapa ya? Lupa sih. Pokoknya ini. Pokoknya kan kromium. Kalau yang atas tuh nomor massa, jadi 52. Nah, ini yang bawah lupa nomor atomnya berapa? Berapa ya? Lupa pokoknya. Ada ingat ya? 24 Mariam lupa dia. 24 ya? Nah, 24. Nah, berarti gini doang. Jawabannya gini aja. Tuliskan lambang isotop kan ya, berarti gini aja. Udah. 52, 24 Cr. Lanjut soal C. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron Cr pada atom Cr dan pada senyawa Cr2SO4 3. Oh. Ini cuman suruh nentuin proton berapa, elektron berapa, neutron berapa. Oh, ini gampang nih. Kalau Cr nih proton berapa? 24 kan di sini tadi 24. Terus elektron sama. Elektron 24 juga. Terus neutron tinggal dikurangi ya. 52 kurangin 24 berapa? 28 dah gitu. Ini yang Cr. Kalau Cr2SO4 itu rasakan. Proton plus aja, proton plus simbolnya. Neutron minus elektron minus neutron N gitu, netral. Ini protonnya berapa? 24. Nah, yang beda elektron. Karena dia berikatan dengan SO4, sulfat ini kan minus 2. Minus 2 kali 3 berarti minus 6 kan. Nah, minus 6 bagi 2 berarti ini plus 3. Jadi dia melepas 3 elektron, maka elektronnya 21. Nah, kalau neutron pasti sama. Neutron nggak akan pernah berubah. Kalau neutron berubah berarti meledak. Gitu. Nah, itu yang soal C. Ini masih gampang ya.
Udah habis slide-nya. Lanjut slide sebelahnya. Pada satu percobaan sebanyak 20 ml larutan K2CR2O7 0,5 molitas dalam asam sulfat direaksikan dengan 0,95 gram C2H5OH. Tuliskan reaksi pembatas pada reaksi tersebut. Reaksi pembatas itu berarti senyawa yang habis bereaksi gitu. Jadi yang menyebabkan ya pokoknya yang paling kecil. Udah kita tulis aja mending biar jelas. K2 CR2O7 ya. Bereaksi dengan asam sulfat berarti dalam asam sulfat. Dalam asam sulfat. Direaksikan dengan C2H5. C2H5OH. Aduh, tulisannya jelek banget, sorry. Terus jadi isinya ini nentuin persamaan reaksinya kayaknya pakai ini. Pakai apa? Yang itu setengah reaksi itu loh. Reaksi apa? Yang ada dua cara, setengah reaksi sama yang bilok, yang redok. Nah ini pakai redok. Jadi berapa nih? Ini 2 ini 16. Cakap-cakan banget. 3 4 11. Nah gini. Nah terus buat nanti reaksi pembatasnya ditulis dulu MRS. Ini berapa mol? Lihat di soal berapa. Dua puluh mililiter sama 0,5. Terus ini 0,95. Wah ini dibagi MR. Ini ada massa 95 gram dibagi MR biar dapat mol. Ini MR-nya sama stat berapa, hitung dulu. C12 berarti kalau kali 2 24. Oh, ini di aku aja atau yang di lain pada gerak ini? Kalau di aku nggak gerak sih. Gimana? Yang di lain gimana? Pada kelihatan nggak? Oh, ini baru kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Oke. Nanti petition. Soalnya ini apa? Reaksi redox. Gua udah gak lupa. Ini 6, ini tambah 22 tambah ini 46. Keluar kalkulator. Makanya jelek banget. 0,25 per 46. 0,02. Ya berarti ini pokoknya intinya 0,02 gitu. 0,02 mol. Nah ini biar nggak pening saya. (0,2). Nah yang diketahui itu ini berapa sih dikali 20 mililiter berarti 0,02. 2 dikali 0,5. 0,02 kali 0,5. 0,01.
Nah, berarti reaksi pembatasnya si ini kan, si K2CR7 karena aja lebih kecil gitu. Nanti di reaksi ini 0,01 ini dikali apa? 3/2 jadi berapa? Ini kan koefisiennya 2. Koefisien 2, koefisien 3. Jadi dibagi 2 kali 3 berarti 0,15 ya. Nah, 0,15 gitu. Kalau misalkan ini yang jadi reaksi pembatas, ininya habis apa? Ini kurang dong, nggak bisa gitu. Jadi reaksi pembatasnya yang ini. Pokoknya reaksi pembatas ketika dia direaksikan tuh dia lebih kecil gitu. Dan nanti ini habis reaksi pembatas tuh diselesai ya itu pasti habis itu, habis bereaksi. Itu aja. Jadi reaksi pembatasnya si K2CR27. Nah, gitu. Udah lanjut aja biar nggak makan waktu banyak. Bila C3COH yang dihasilkan adalah 0,55 gram, tentukan persen hasil reaksi. Oh, ini ngelanjutin dari tabel dari apa? Persamaan reaksi tadi ya. Ini harus diberesin dulu. Ini jadi tinggal 0,005. 3 0,015. Ini di 0,15. Terus ini 4 berarti 0,02. Terus yang ini 11 H2O. Oh, berapa nih? Berarti 0,055. Aduh, nggak cukup. Itulah. Nah, sekarang kita mau mencari CH3COH. Jadi tentukan persen hasil itu berarti kita membandingkan coret-coretan yang di soal yang sebenarnya. Jadi pas apa direaksikan tuh hasilnya kan 0,55 gram. Itu kan itu hasil eksperimen itu. Nah, kalau di teori berapa gitu terus dibandingkan. Nah, kalau dari teori kan CH3COH didapat 0,15 kan. Ini mol. Biar dapat massa kita kali MR kayak biasa. 0,015 dikali MR-nya berapa? C3COH. C3COH. C12H3 tambah C16 kali 32 1. Berapa nih? 12, 24, 27, 28, 28, 22, 60. 60 ya. Berarti 0,15 kali 60. Kalkulator 0,15 kali 60. Dapat 0,9 gram. Nah, ini teori. Ini teori, sedangkan eksperimennya menunjukkan yang dihasilkan tuh 0,55. Berarti berapa persen kan? Tinggal dibandingin aja. 0,55 per 0,9. Kali 100%. Bagi 0,9. Dapat 61,11%. Nah, ini. Itu udah habis. Ya, nomor 2 udah habis. Nomor 3 ini soal apa? Nomor 3 propana C3H8 dan butana C4H10 merupakan senyawa utama yang terkandung dalam LPG. Pada temperatur ruang kedua berwujud gas, tapi pada tekanan tinggi dapat diubah menjadi cair. Tabung LPG yang dijual hingga 8 atmosfer di dalamnya. Pembakaran propana sebagai berikut. Enggak baca diagram apa? Diagram entalpi ini.
Ini sebenarnya gampang aja. Kalau naik berarti dia reaksinya isoterm. Kalau ke bawah berarti reaksinya endotherm. Gitu. Ke atas endotherm, ke bawah isoterm, salah balik. Nah, terus langsung ke soal aja. Tuliskan bersama termokimia pembentukan standar propana. Nah, ini cari aja propana yang mana. Propana C3 38. Nah, ini di bagian atas pembentukan propana. Nah, ini berarti tinggal dibalik gitu. Kan kalau di diagram dari propana jadi ini kan, jadi karbon, jadi grafit. Nah, yang ditanyakan pembentukan propana, berarti dibalik. Jadi yang awalnya plus 103,9 kJ per mol jadi minus gitu. Reaksi apa? Reaksi pemecahan propana kan plus tandanya, terus pembentukan propana dibalik aja di minus gitu. Terus dari 3C solid ini grafit ditambah sama H2 gas hidrogen tambah 5 gas oksigen. Waduh, jelek banget sana. Jadinya jadi propana C3H8. Ini gas sama 5 oksigen. Ini juga gas. Nah, ini delta H-nya. Delta H0 ya. Ini minus. Itu aja. Terus lanjut yang B. Itu kan standar H2O. Terus standar di atas. Nah, cari ya. H2O mana nih? Cari. Ini sebenarnya gampang aja, tinggal cari-cari. Ini yang paling bawah nih. Ada 3CO2 tambah 4H2O. Yang ditanya pembentukan standar. Berarti pembentukan H2O. Wah, gampang aja nih. Ini kan udah tahu nih. Delta H0-nya kan dapat 14,3 kan. Karena dia koefisien si airnya 4, karena yang diminta pembentukan standar berarti dibagi 4 gitu. Jadi 114,3 dibagi 4, 11, salah ya, bentar, kita tulis. Satu empat tiga dibagi 4, ntar kalkulator. Nah, dapat 5,825 minus ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya simpel aja, cuman tinggal cari-cari di diagram yang ditanya apa gitu kan. Yang ditanya tadi misalkan propana, cari propana yang mana, terus lihat arahnya ke atas. So berarti ini penguraian. Terus yang diminta di soal pembentukan, berarti dibalik aja gitu. Terus yang ini air, pembentukan air udah searah minus, karena dia koefisiennya 4 tinggal dibagi 4 aja, dapat pembentukan standar atau delta H0. Lanjut ke soal C, tentukan nilai X dan termokimia berhubungan dengan X. Suruh mencari nilai X. Ada delta H0 si ini berapa gitu. Gampang ya. Ini tinggal ditambahin yang sebelah kiri. 103,9 tambah 221,9,8 terus dikurangi sama 1143 ya. Nanti dapat. Terus reaksi yang berhubungan sama X berarti reaksi pembentukan ini CO2 4H2 tambah O2. Lanjut ke soal D.
Pembakaran 1 mol gas butana menghasilkan energi 2877,5 kJ. Tuliskan persamaan termokimia untuk pembakaran standar butana. Butana mana butana? Butana C4. Ya C4 10. Oh, di sini nggak ada butana. Ya berarti butana C410 dibakar ya, berarti direaksikan dengan oksigen, ini gas juga, menghasilkan, biasanya kalau uh, ini senyawa karbon dibakar, hasilnya tuh pasti karbon dioksida juga gitu. Nah ini bisa main reaksinya di sini. Nah terus delta H-nya pembakaran eksoterm ya, dia minus kan 77,55. Udah gitu aja. Ini yang dia gini aja. Nah, lanjut ke soal E. Berdasarkan peraturan pemerintah, spesifikasi LPG yang dijual di Indonesia adalah 50% PV propana dan 50% butana. Tentukan kalori yang dihasilkan dari pembakaran 1 liter LPG. Diketahui densitas propana dan butana cair pada 25 derajat Celcius berturut-turut adalah 5 kg per liter dan 0,580 kg per liter. Ditanya kalor pembakaran 1 liter LPG. Jadi di LPG itu ada propana sama ada butana. 50-50 proporsinya gitu. Nah, terus buat cari kalor kita cari massa dulu. Massa propana. Massa propana C3H8. Karena dia 50% kan, masanya apa? 50% ya berarti tulis 50% aja. 50%. Seliter. Kan total LPG-nya seliter kan. Terus dikali sama si densitasnya, densitas si propana berapa? 0,495. Kalkulator kali 0,495. Nah, dapat 0,2475 kilo. Ini massa si propana ya. Sekarang massa butana berapa? 30%. Kalau 1 liter ya 0,580. Kalkulator 0,5 kali 0,580. 0,29 kilo. Nah, sekarang kita udah dapat massa propana berapa, massa butana berapa. Sekarang kita mau cari kalornya gitu. Nanti cari kalor propana, cari kalor butana, terus dijumlahin jadi kalor total, jadi kalor 1 liter. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang kan belum tahu kan kalor pembentukan apa? Propana tuh berapa tadi? Minus bentar.
Kalor pembakaran propana berapa ya? Kalau yang butana di soal D ada 0,2877,5. Kalau yang propana oh ini. Oh ada di diagram ada. Sorry. Di diagram ada. Masa masanya kita jadi 1 2 3 jadi 24,7,5 dibagi sama MR. MR 3C12 kali 3 36 tambah 8 44. Kita mencari mol dulu. 24,7,5 dibagi 44 dapat sama dengan 5,625. Ini mol. Ternyata ada sekian mol propana gitu. Nah, terus kita ini apa reaksi 221 9,8 ya, berarti dikali sama 9,8. Nah, nanti dapat berapa kilojoule gitu. Itu buat dapat kalor si propana. Berarti dikali 221,9,8. Wah, angkanya gede banget. 12,486. Ini kilojoule ya. Nah, terus ini kan yang propana. Sekarang kita cari yang buat butana. Sama caranya. Ini kita jadiin ini aja, jadiin gram. Sorry. 10 dibagi MR itu berapa? 48 tambah 10 dari 28 terdapat nolnya berapa? Sabar. 90 jadi 58. 5 mol ya. 5 mol terus dikali sama kan butana yang tadi dari soal D. 2877,5 kilojoule. Berapa nih? Kali 5 7,5. Wah, dapat 14.027 kilojoule. Ini kan kalor propana ini dapat sabar tambahin 1248 tambah 387 dapat 26.873 kilojoule. Ini apa? Kalor pembakaran 1 liter LPG gitu. Jadi awalnya cari dulu kan, cari masanya. Cari massa terus dibagi MR buat dapat molnya, buat dapat mol masing-masing propana sama butana. Nah, baru dapat mol terus dikali sama kalornya. Kalor yang tadi mol si kalor pembakarannya berapa gitu. F bila tabung LPG dilihat sebagai sistem, tentukan jenis sistem tersebut saat gas dalam tabung LPG digunakan untuk memasak berdasarkan transfer massa dan kalor. Maksudnya gimana? Nggak tahu. Dia tahu nggak, Yon? Tabung LPG dilihat sebagai sistem tersebut dan sistemnya apa ya? Gua nggak ingat pernah diajarin. Tahu nggak, Yon? Mariam apa? Lupa. Lupa ya.
Ya udah, karena nggak ada yang tahu kita skip dulu ya. Sorry, nggak, udah lupa. Lanjut ke soal nomor 4. Niels Bohr pada tahun 1913 pertama kali menjelaskan struktur atom hidrogen dan spektrumnya secara kuantitatif. Teori Bohr, ini soal ini ya, soal atom. Ini gampang soalnya. Teori Bohr bisa digunakan untuk menjelaskan berapa struktur dan spektrum ion yang atom hidrogen. Tuliskan ion lithium konfigurasi elektron sama dengan atom hidrogen. Gampang ya, atom lithium Li, terus konfigurasinya sama kayak atom hidrogen, berarti karena Li3 dia sama kayak hidrogen, berarti dia melepas 2 elektron, jadi Li2+. Udah gitu aja. Simpel itu. Terus lanjut soal B. Soal B apa nih? Tentukan panjang gelombang cahaya, salah, soal itu. Hitung energi yang dilepaskan oleh 1 mol ion lithium. Jadi yang dari A berpindah dari tingkat energi ke-8 ke tingkat energi kedua. Oke, jadi ditanyain tadi kan si atom lithium melepaskan 2 elektron. Energinya berapa gitu, energi yang keluar. Dari tingkat 8 ke tingkat 2. Wah, ini mana ada rumusnya cuy, lupa rumusnya. Ada nggak rumusnya nggak? Bentar, baca-baca dulu. Rumusnya ya, rumus energi. Coba. Bentar, cari-cari dulu di buku rumusnya. Oh, ini dapat. Oke, ini bagus dulu. Sama dengan Z kuadrat. Nah, ya ini rumusnya gini. Oh, ini konstanta, RH konstanta, terus Z itu total total inti kayaknya. Ya udah, masukin dulu rumusnya. Udah, 18 18 kali 1 per. Nah, ini N1. N1 berarti N apa? Kulit kedua, energi kedua. Berarti 2 kuadrat. Dikurangi 1 per dari 8 kan? 8 kuadrat. Wah, bentar ya, kalkulator. 9 kali 18. Kali 10 pangkat 18 Juli.
Ini siapa yang coret-coret sih? Nah, udah gini. Terus karena ditanyain berarti dikali sama bilangan Avogadro. Mana kali 7,7 dikali 5 kali Jun. Kalau ngikut rumus sih gini, tapi nggak tahu. Lanjut aja ke soal C. Tentukan panjang gelombang cahaya dalam satuan nanometer yang diemisikan dalam proses yang terjadi pada soal B. Ini juga rumusnya 1/lambda sama dengan Z kuadrat dikali persanta dan 1 kuadrat untuk lambda sama dengan 9 sama dikali berapa? Dua 0 1/lambda ya jadi 1 per ini ya 2 3 sekitar 4,3 kalau dalam ini sentimeter dalam sentimeter karena tanya nano berarti 43 130 nanometer nah gitu. Sebenarnya soal B sama C tinggal masukin rumus aja. Jadi ingat-ingat rumus. Terus lanjut. Hidrogen dapat bereaksi dengan logam alkali menghasilkan senyawa padatan gram hidrida. Oke, tuliskan persamaan reaksi umum antara logam alkali M dengan gas hidrogen menghasilkan senyawa garam hidrida lengkap dengan fasanya.
Dicerna dulu. Reaksi logam alkali. Logam alkali. M. Berarti M. Karena dia logam berarti solid. Fasanya solid. Terus direaksikan dengan gas hidrogen H2 gas fasanya menghasilkan, karena dia ini dalam garam hidrida yang memiliki konfigurasi isotonik beberapa ion yang lain. Tuliskan 3 spesies atom atau ion lain ion natrium. Natrium hidrida NaH. Natrium hidrida gini kan ya? Natrium hidrida. Pada periode 2 ada apa aja? Ntar lihat tabel. Ada Li, Be, Bc, No, Fne, Na, Lg. Nah, ini isoelektronik. Isoelektronik maksudnya apa ya? Kali ini silikon P, sulfur, klorida sama argon kan. Tapi kalau argon kayaknya enggak, soalnya dia udah. Nah, berarti jawabannya P. Karena dia bisa membentuk ikatan kovalen dengan hidrogen sampai 6 ikatan gitu. Jadi dia punya 6 jari-jari. Berarti yang soal yang ini anak pertama unsurnya E. Kan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron P kan 15 ya. Ya udah berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Dah gitu aja. Ini buat soal G. Terus senyawa garam hidrida MH bersifat basa. Bersamaan reaksi MH yang menunjukkan, ya udah tulis aja MH kan, MH karena dia garam solid, terus direaksikan dengan air H2O. Ini liquid, terus jadi tinggal tukar-tukar aja. MOH ini aqueous, H2 kan, berarti H2 gas. Udah gini aja. Itu soal H. Tadi yang soal E sama F belum tahu ya. Mau bantu jelasin aja yang E sama F kalau kita. Tapi Yang E itu kan dalam garam natrium hidrida, natrium memiliki konfigurasi elektron yang isoelektronik dengan beberapa atom atau ion yang lain. Tuliskan 3 spesies atom atau ion lain pada periode 2 dan 3 yang isoelektronik dengan ion natrium. Aku nggak tulis di ininya ya, nggak tulis di Jamboardnya. Kalau lagi mau nulisin juga nggak apa-apa. Itu jadi di natrium hidrida itu kalian tentuin dulu natriumnya itu elektronnya ada berapa.
Tapi pokoknya kalau isoelektronik itu, jadi dia punya jumlah elektron yang sama. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu elektronnya natrium itu berapa, kalian bisa tentuin tuh nanti atom atau ion yang jumlah elektronnya sama. Kayak sebenarnya kalau dia jadi ini nggak sih, jadi Na plus ya? Dia jadi ion Na plus kan ya? Iya nggak sih, Ji? Iya, aku juga mikirnya gitu, tapi nggak tahu. Coba bilang. H kan min 1 ya? H kan min 1, Ya. berarti natrium waktu berikatan dengan dengan H jadi natrium hidrida, dia jadi Na plus, jadi ion Na plus. Nah, kalian cari yang isoelektronik dengan ion natrium ini, berarti cari yang sama jumlah elektronnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya gampang aja kan, di soal tuh di bagian awal kan sebenarnya kalian dikasih tabel periodiknya kan ya. Dari situ kalau misalnya yang elektronnya sama dengan Na plus, berarti itu ada atom Ne. Terus ada juga Mg2 plus kayak gitu. Jadi kalian tulis aja beberapa gitu. Kan dimintanya 3 spesi, 3 kan, disuruh tulis 3. Nah, kalau misalnya kalian udah pilih 3, itu kan tiap orang bakal beda-beda. Nah, di soal yang F, urutkan ukuran jari-jari keempat spesi pada E mulai dari yang paling besar. Nah, karena ini ion, jadi kalian harus ingat kalau jari-jari ion itu makin banyak elektronnya, dia makin makin kecil jari-jarinya. Gitu kalau ion, karena protonnya mereka tetap, tapi elektronnya itu lebih banyak, jadinya lebih kuat ikatannya kayak gitu. Yang protonnya paling, karena kan elektronnya sama semua ya, jadi kalian lihatnya dari protonnya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kalian lihat yang protonnya paling kecil, itu nanti yang jari-jarinya paling kecil juga gitu. Iya nggak sih, Ji? Iya. Pokoknya kalau jari-jari itu yang paling gede itu pasti yang negatif gitu, yang negatif. Karena dia dapat elektron. Nah, sementara yang Tapi kecil biasanya ya. Jari-jari atom sama jari-jari atom sama jari-jari ion itu beda. Iya, beda-beda. Jadi jangan sampai salah. Pokoknya kalau misalnya jari-jari atom makin banyak elektronnya, dia makin besar jari-jarinya kan. Tapi kalau ion makin banyak elektronnya, dia justru malah makin kecil jari-jarinya, karena ikatannya tadi kan makin kencang gitu kan. Mereka kan saling tarik-menarik ya antara proton sama elektron. Kalau makin banyak elektronnya kan jadi makin kencang nariknya. Jadinya lebih dekat gitu. Nah, kalau misalnya kasus yang kayak gini elektronnya sama semua, lihat aja dari protonnya. Kalau protonnya makin dikit kan ikatannya sebenarnya makin lemah kan. Jadi kalau makin lemah, jari-jarinya makin besar gitu. Tapi kalau misalnya protonnya makin banyak, ikatannya jadi makin kencang juga kan. Jadi jari-jarinya bakal makin kecil kayak gitu kalau ion. Itu. Jadi kalau Silakan ion, aja lanjutkan. jadi kalau makin banyak elektron makin kecil gitu. Betul. Bukannya kalau dia nambah elektron dia bikin jari-jari baru ya? Atom. Itu malah atom kan? Ya kan kalau atom udah dapat elektron dia jadi ion. Ya kalau misalnya ion kan karena protonnya nggak berubah gitu lagi. Kan kalau misalnya atom kan karena dia menyesuaikan antara proton sama elektronnya dalam keadaan netral gitu kan. Kalau misalnya ion itu tidak netral kan. Jadi kayak protonnya dia sekian gitu. Protonnya nggak berubah tapi elektronnya
keluar, ada yang masuk. Kayak gitu lah pokoknya. Udah jadi presentasi lagi. Jadi panjang. Lanjut. Gitu pokoknya. Mungkin bisa dilanjut aja nomor selanjutnya. Ya udah lanjut aja biar nggak kemalaman. Nomor 5. Berikut adalah tabel afinitas elektron. Nah, ini masih soal ya. Logam pada periode kedua golongan 3A sampai 7A. Komit nggak salah? Oh, nggak komit. Kirain komit. Kedengeran kok. Kedengeran banget. Lanjut aja. Nah, tuliskan atau marbut pada tempat yang tepat pada tabel. Ini ada tabel, ini tinggal diisi ya. Oke. Ini ada afinitas elektron dari yang kecil 0, terus 27, makin gede, makin kanan, makin gede. Nah, ini diurutin aja. Ini kan periode kedua. Periode kedua golongan 3A sampai apa? Sampai 7 kan? Periode kedua. Terus sambil lihat tabel periode kedua. Nah, afinitas elektron kan apa sih pengertiannya? Afinitas elektron energi yang diperlukan untuk menarik pasangan elektron ya. Kalau energi ionisasi kan energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Kalau ini energi yang diperlukan untuk menarik pasangan elektron. Nah, kita lihat kemampuan apa? Kemampuan elektron dalam menarik apa? Kemampuan atom dalam menarik elektron itu bisa dilihat dari inti gitu. Ini ada yang 0. Setahuku kalau atom nitrogen dia gimana jelasnya ya? Bingung juga anjir. Ada dikhususin gitu gak sih nitrogen tuh? Iya. Tapi jelasnya gimana ya? Pokoknya dia nggak memerlukan 0 aja. Iya, yang 0. Terus ya udah terus diurutin dari ukuran intinya. Kan kalau B sekarang selain N berarti kan tinggal boron, karbon, oksigen sama klor. Nah, yang jari-jarinya paling gede kan boron kan. Karena jari-jarinya gede, dia gampang gitu buat narik elektron, dia nggak perlu energi banyak. Sementara yang intinya kecil yang jari-jarinya kecil, dengan elektron dia perlu energi banyak gitu. Jadi yang paling gede si klor, si F. Jadi urutannya yang 0 tuh si N, terus baru boron, terus habis itu karbon, oksigen, terus klor gitu. Itu urutannya. Buat yang nitrogen tadi gimana? Aku penjelasannya masih bingung, tapi pokoknya gitu. Diingat aja pokoknya kalau afinitas elektron nitrogen itu 0. Konfigurasi elektron unsur periode kedua golongan 7A. Golongan 7A periode kedua berarti ini halogen ya, halogen. Periode kedua ini lihat tabel aja. Klor berarti 9. F kan jelek banget misalnya. 1S2, 2S2, 2P5. Nah, gini aja. Lanjut soal C, jelaskan kenapa unsur 1 memiliki afinitas elektron sebesar 0. Kayak tadi. Nitrogen ya, nitrogen berapa sih? 7.
Dari kan ya, bentar. Dari konfigurasi. Oke. 1 S2, 2 S2, 2 P3. Oke. P3. Nah, kayaknya kalau dilihat dari orbital si P-nya, kan ada 3 kamar. Dia menempati itu kan. Ketika karena ini bentuknya kamarnya kayak gini, jadi energi yang diperlukan tuh 0 gitu. Atau gimana ya? Apa sih? Sebenarnya ini dari konfigurasi elektronnya sih. Jadi, Ya, jadi kalau misalnya afinitas elektron itu dari golongan 1 itu ada 1 sampai 7 itu tuh sebenarnya harusnya makin besar kan, makin gede. Tapi itu tuh ada perbedaan di 2A sama di 5A. Nah, di 5A itu si nitrogen ya, nitrogen sama satu golongannya itu kenapa jadi di golongan 5A itu nanti nilainya turun dulu, baru nanti ke 6 itu nanti naik lagi karena kalau golongan 5A itu dia udah keisi setengah penuh gitu konfigurasi elektron yang terakhir. Itu kan terakhir 2P3 ya. 2P3 itu kan kayak udah keisi setengah gitu kan. Jadi kayak buat masuk 1 atau keluar 1 karena kayak sebenarnya hitungannya udah lumayan stabil gitu, lebih stabil dibandingkan sama golongan-golongan lain. Jadi intinya karena udah keisi setengah penuh di yang terakhirnya. lanjut ya. Yep. Soal D. Manakah yang memiliki jari-jari lebih besar? Atom 2 atau kation 2? Maksudnya apa nih? Kan ada tabel yang A itu kan unsur yang 2 kalau atom sama kation mungkin maksudnya gitu. Oh, Unsur atom, nomor 2. unsur kedua gitu. Ketika atom sama kation lebih gede mana jari-jarinya gitu? Unsur 2 apa sih? B ya? B itu apa sih? Boron. 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 Nah, ini tadi kayak yang udah dijelasin Shobi gitu. Ya, atom. Ya, atom karena ketika dia menjadi kation, Elektronnya berkurang kan. ya, Ikatannya jadi lebih lemah lah. jadi lebih ketarik gitu kan. Elektronnya berkurang jadi Iya kan? lebih lemah dong. Kan elektronnya Kation tuh berkurang. kan? Kan elektronnya berkurang. Terus akhirnya si intinya tuh jadi lebih gampang narik si elektronnya gitu. Ya kan lebih gede kan, posisinya lebih gede. Terus akhirnya dia lebih gampang kayak tarik-tariknya lebih kuat itu. Di antara kelima unsur di atas, unsur manakah yang memiliki sifat paramagnetik terbesar? Nah, sifat paramagnetik tuh berarti dia bisa menarik magnet ya, apa dia magnetik yang menarik magnet? Yang jadi magnet itu paramagnet apa dia magnetik ya? Paramagnetik itu dapat oleh magnet tapi sifatnya lemah. Kalau dia magnetik yang tidak terpengaruh, yang dia magnetik, yang magnet, yang paramagnetik, yang enggak magnet. Berarti si N, karena dilihat dari bentuk ininya, konfigurasinya kan tadi yang ruang terakhir kan, kamar terakhir si ininya kan udah pas kan, 3 gitu, setengah penuh setengah kosong, jadi dia nggak punya sifat magnet. Sementara kalau misalkan atom-atom yang misalkan mungkin ini konfigurasinya misalkan gini kan, ada satu yang kosong, ini kan berarti dia kayak mempunyai kecenderungan untuk menarik elektron gitu. Makanya dia punya sifat magnet. Nah, sementara ini karena udah 3 gini, udah setengah penuh setengah kosong, jadi dia nggak punya sifat magnet, makanya paramagnetik. Jadi yang paramagnetik yang tadi yang nitrogen N gitu. Terus lanjut, perkirakan nilai afinitas elektron Ne relatif terhadap unsur 1. Maksudnya gimana nih?
nilai Ne terhadap unsur 1. Kalau dibandingkan unsur 1. Berarti ya kalau dibandingkan unsur 1, karena dia neon tuh gas mulia, kuantitas elektronnya lebih kecil karena udah nggak peduli lagi gitu, nggak butuh mau menarik mau ngelos elektron, nggak butuh lagi gitu. Jadi pasti lebih kecil karena dia nggak punya kepentingan untuk menarik elektron ataupun mau melepas elektron. Lanjut ke soal terakhir, tuliskan persamaan termokimia. Tiba-tiba termokimia, pembentukan anion pertama unsur 4. Apakah proses tersebut eksotermik atau endotermik? Ya. Karena ini reaksi pembentukan ya, reaksi pembentukan berarti eksotermik. Unsur keempat kan oksigen. Terus pembentukan anion pertama. Jadi dari O jadi anion, dari atom O jadi anion 1. Jadi ini tambah 1 elektron. Jadi gini. Sebenarnya ini maksudnya menangkap elektron gitu, jadi O- gitu. Terus ini reaksinya eksotermik karena pembentukan itu. Udah selesai nomor 5. Ada yang bingung nggak? Kayaknya agak bingung di konsep ya. Kalau atom tuh emang harus kuat di konsep sama pemahaman umum. Jadi kayak ada beberapa atom yang punya sifat khusus gitu. Misal tadi yang nitrogen gitu. Nah itu sebenarnya penjelasannya nggak jauh-jauh dari struktur atomnya, dari konfigurasi elektronnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian besok ketemu soal atom, terus ditanya konsep, coba jelasin nggak jauh dari gitu. Karena yang menentukan sifat-sifat atom tuh juga konfigurasinya gitu. Itu semuanya. Udah paling itu aja buat malam hari ini. Wow, gimana teman-teman udah ngerasa lebih ngerti belum dari sebelumnya? Oh iya, kita sebagai manusia nggak boleh pelit ilmu. Jadi jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang membutuhkan. Semangat belajar dan selamat UTS!